Ayo Zaki, silakan dipimpin doa. Itu lagu Bambang. Bentar Pak, mengambil buku dulu. Oh ya. Gimana? Ya, Pak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita terkabul Allah. Amin ya. Anak-anak sekalian, semuanya kameranya dihidupkan karena Bapak saya rekam ini ya, direkam, jadi ya tolong dihidupkan. Nanti yang mau bertanya atau apa langsung aja ngomong ya, mau komentar ke apa ya, langsung aja enggak. Nah, oke. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya, daftar hadir diisi ya. Kemudian tadi sedikit saya share yang belum mengerjakan tugas, silakan dikerjain. Sambil membuka bukunya. Hari ini kita akan belajar bab ke-8 yaitu perilaku terpuji. Terpuji itu adalah perilaku yang baik. Lawannya terpuji itu ya tidak terpuji. Terpuji itu yang terbaik ya. Yang pertama adalah, suara Bapak jelas nggak? Nggak ada suara. Jelas Pak, jelas. Oke. Jelas Pak, jelas. Yang pertama optimis. Yang kedua kompetitif. Kemudian berpikir kritis, dinamis serta berorientasi pada masa depan ya. Jadi yang akan bicara tentang perilaku terpuji itu salah satunya ini antara lain optimis, kompetitif, berpikir kritis, dinamis serta berorientasi kepada masa depan. Nah, sekarang kita akan baca surat hadis ini ya. Hadis dari Abu Nuaim tentang berpikir. Tafakkaru, berpikirlah kalian semuanya. Jadi kalau orang nggak berpikir itu ya berarti bukan manusia ya. Karena yang bisa berpikir itu makhluk Allah itu hanya manusia. Fi khalqillahi, tentang ciptaan Allah. Jadi yang disuruh berpikir, memikirkan tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru, dilarang berpikir dan janganlah kamu berpikir fillahi, tentang zat Allah. Jadi zat Allah itu kita tidak diperbolehkan berpikir tentang zat Allah. Tentang pertanyaan, misalkan ada pertanyaan di mana Allah, bagaimana, itu enggak. Itu adalah dilarang karena tidak akan memberikan manfaat. Oke. Itu kira-kira dalil pokoknya anak-anak tentang perintah berpikir. Nah, sekarang kita kaji satu persatu ya. Sikap optimis ya, membawa optimis dan kompetisi dalam kehidupan sehari-hari.
Optimis. Saya yakin anak-anak sudah sering mendengar ini kitab Optimis. Optimis itu kalau bahasa Arabnya adanya namanya roja. Roja itu selalu mengharapkan. Adalah perasaan penuh dengan harapan. Penuh harapan bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik dalam keadaan apapun. Itu namanya optimis. Artinya dalam bahasa Arabnya adalah roja. Roja dalam bahasa Indonesianya diartikan optimis. Lawan optimis adalah pesimis. Apa ya? Pesimis itu sering tidak memiliki harapan, selalu memikir sesuatu dengan negatif, tidak baik, itu namanya pesimis. Makanya sikap pesimis itu salah satu bentuk wujudnya adalah putus asa. Ini putus asa, mudah putus asa ini ya. Nah ini mudah putus asa. Nah ini dalam surat Az-Zumar, dilihat di halaman berapa itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asyrafu, wahai hamba-hambaku yang memiliki batas terhadap diri mereka sendiri, ala anfusihim, di atas dirinya mereka sendiri, la taqnatu, janganlah kamu berputus asa. Nah, berputus asa itu dilarang ya. Putus asa itu frustasi, tidak memiliki harapan, itu dilarang oleh agama. Min rahmatillahi atau mir rahmatillahi, dari rahmat Allah, dari kebaikan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Az-Zumar 53. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa berputus asa itu dilarang di dalam Islam. Karena apa? Karena meniadakan berarti dianggap sudah tidak ada lagi sesuatu yang diharapkan atau tempat bergantung. Padahal kita dalam setiap aktivitas kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk senantiasa berdoa dan bertawakal dengan penuh pengharapan. Ini adalah bukti bahwa ini adalah menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Oke. Ini contoh perilaku bersyukur. Ini kenapa ini ya? Siapa nyoret ini? Nggak kelihatan. Selanjutnya contoh perilaku optimis. Ya, perilaku optimis itu apa sih? Perhatikan gambar ini. Ini gambarnya siapa ini? Gambarnya orang yang sedang menggali batu. Ya, menggali batu ini. Oh itu. Lihat ya, orang menggali batu. Kita ketahui bahwa batu itu ada benda yang paling keras. Ya, dia ini menggambarkan optimis bahwa sekeras apapun tujuan itu, seberat apapun tujuan itu, kalau diusahakan, dikerjain dengan betul-betul, insya Allah akan berhasil dan akan pecah juga. Ini gambarannya, ini gambarannya orang yang bekerja keras. Ini siapa yang coret-coret nih? Sebentar dulu. Ada yang mencoret-coret ini. Oke, stop dulu ya. Stop dulu. Oke, lanjut. Ini ada yang coret-coret tadi. Oke. Selanjutnya ada hikmah perlindungan optimis atau hikmah perbuatan optimis kayak ini ya. Bentar, tak cek salah ketik ya. Gambarnya mana? Oh ini nih.
Hikmah, salah ini, hikmah berbuat positif ya, hikmah ini. Hikmah oke. Perbuatan optimis hidup di orang yang berhidup ya berpikirnya optimis itu, maka hidupnya akan terarah itu jelas. Karena apa? Dia melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan dirinya. Hidupnya akan tenang hatinya, rajin berusaha tanpa rasa lelah, rasa resah, mudah capek, mudah putus asa, sebentar-bentar capek gitu ya. Kejadian yang tidak sesuai dengan harapan disikapi dengan sikap positif. Sesuatu misalkan kita punya cita-cita tidak tercapai atau punya harapan tidak capai, tetap sikapnya harus positif, tidak muncul putus asa, tidak berputus asa dalam menghadapi rintangan. Nah ini. Kemudian sikap kompetitif. Apa kompetitif itu? Kompetitif itu bersaing ya, persaingan ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan tentunya ya, atau persaingan. Kompetitif artinya adalah berlomba-lomba dalam melakukan persaingan dengan jalan dan tujuan yang baik. Ya, kalau nggak baik itu bukan kompetitif, itu curang. Lihat dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ya, yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat atau arah wajinalah yang ia menghadapnya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu semuanya dalam kebaikan. Kurang kelihatan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, anak-anak sekalian, bahwa sikap kompetitif itu adalah termasuk sikap terpuji. Kompetitif itu tidak harus berhadapan atau berlawan dengan orang lain, tapi kompetitif dengan diri kita sendiri. Artinya gini, hari ini kita misalkan bisa mencapai nilai 10, nilai 8. Nah, besok saya harus naik bisa 82, 81 atau 85, itu juga kompetitif. Artinya apa? Prestasinya meningkat, itu juga positif. Nah, kemudian hikmah. Hikmah perbuatan atau sikap positif, benar gak? Nah, sikap positif. Contoh perilaku positif dulu nih. Hikmahnya belum ditulis ini. Nah, terlupa Bapak ya. Hikmahnya belum Bapak tulis. Nah, ini mungkin ya. Nah, ini. Dilihat aja hikmah. Enggak ada hikmahnya. Contoh perilaku positif. Nah, contoh perilaku positif. Nah, tak tulis saja. Di sini ada contohnya, nomor P-nya ya. Contoh perilaku positif. Oke. Semangat berkompetisi. Oh, ini contohnya sudah ketemu ini. Nah, ini contohnya. Nah, oke. Ini hikmahnya sekarang. Oke. Contoh orang yang bersikap berperilaku kompetitif itu seperti apa sih? Gitu contohnya. Perilaku kompetitif, tak tulis biar enggak anu. 1. Semangat berkompetisi dalam melakukan dan meraih prestasi. Selalu semangat dalam tugas dan kewajiban. Nah, ini. Ya, ini tak catat, ini tak kasih garis miring ya. Nah, ini. Kalau anak-anak selama ini mengerjakan tugasnya bagus, cepat, tepat waktu, itu masuk bagian dari perilaku kompetitif. Kalau enggak ya enggak memiliki jiwa perilaku kompetitif.
Kemudian mengakui kelebihan atau keunggulan orang lain, tidak malu untuk meniru yang terbaik atau sesuatu yang baik dari temannya. Kemudian kreatif dalam melakukan hal yang bermanfaat. Nah, sekarang hikmahnya. Hikmah itu manfaat yang didapat ya, antara lain dia memiliki menjadi lebih baik dalam segala hal, menjalani kehidupan dengan motivasi yang tinggi, dan penuh tinggi, motivasi yang penuh. Saat berhasil tidak sombong, dan saat gagal tidak putus asa. Ini contoh hikmah daripada bersikap kompetitif ya. Selalu memperbaiki diri. Oh, ini motivasi tinggi ini loh, ini Nah, oke. Sekarang yang B, berpikir kritis, dinamis, dan berorientasi ke masa depan ya. Perhatikan baik-baik. Berpikir kritis itu seperti apa sih? Dinamis dan yang berorientasi ke masa depan. Kalau yang tadi, yang A tadi ada sikap kompetitif, kemudian tak scroll ke atas dulu ya. Kemudian nih optimis dan kompetitif. Nah, yang B sekarang kita akan membahas berpikir kritis, dinamis, dan berorientasi ke masa depan. Pengertian dulu. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan mencermati secara seksama dan teliti untuk meningkatkan pemahaman serta tidak mudah percaya informasi dengan cara menemukan kesalahan atau kekurangannya. Nah, proses berpikir kritis dalam Al-Quran disebut dengan tafakur atau tafakur ya. Nah, itu. Kenapa? Hal ini orang berpikir kritis atau tafakur ini dalam rangka untuk menghindarkan seseorang dari berita-berita atau informasi yang hoax atau bohong. Nah, ini ya. Oke. Sekarang dinamis. Dinamis itu artinya selalu bergerak ya. Dinamis adalah sikap seseorang yang selalu bergerak. Jadi selalu bergerak itu bukan bergerak kemudian sembarang gerak, tapi bergerak dalam hal yang bermanfaat, ada tujuannya. Ada yang bergerak tidak ada tujuannya, ada. Itu namanya orang gila atau enggak waras. Berubah dan berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri dengan sungguh-sungguh. Nah, ini adalah dinamis. Lawan dinamisnya adalah sikap dinamis adalah statis atau berhenti atau tetap, tidak mau bergerak. Oke. Kemudian untuk yang berorientasi ke masa depan. Apa sih masa depan itu? Berorientasi masa depan adalah suatu usaha yang dikerjakan pada waktu sekarang yang berpengaruh pada cita-cita dan tujuan yang akan diraih di waktu yang akan datang melalui proses berkelanjutan dan dinamis. Jadi anak-anak yang dimaknai dengan orientasi masa depan itu adalah, saya ulangi lagi, yang berorientasi masa depan ini adalah memikirkan dan mencari proses yang panjang untuk meraih cita-cita di kemudian hari. Itu namanya masa depan. Bukan hanya besok atau besoknya, tetapi berpikirnya lebih jauh gitu. Ketika nanti dewasa, ketika nanti sudah tua, itu namanya berorientasinya masa depan. Sampai ke akhirat, artinya orientasi sampai ke dunia akhirat, itu namanya orientasinya masa depan. Oke, yang dua, menghubungkan perilaku berpikir kritis, dinamis, dan berorientasi ke masa depan ya. Berpikir kritis, dinamis, dan berorientasi masa depan memiliki hubungan yang hubungan dan mencintai, apa saling mencintai itu hubungan yang saling berkaitan ya, bukan mencintai dan kaitan ini. Berkaitan, mana tadi berhubungan dengan berkaitan. Ini.
yang sangat erat. Antara lain satu, mengubah diri menjadi lebih baik. Jadi berpikir kritis dan dinamis itu mengubah diri yang lebih baik, yaitu dengan berpikir kritis. Hidup dinamis itu bagian dari usaha masa depan untuk berorientasi masa depan. Yang C, seseorang yang berorientasi pada masa depan, cirinya adalah berpikir kritis dan dinamis. Ini adalah hubungannya. Sekarang manfaatnya ya. Manfaat berpikir kritis, dinamis, dan berorientasi masa depan. Ini bermanfaatnya. Satu, kalau berpikir kritis manfaatnya itu anak-anak itu terbiasa atau mampu menyelesaikan masalah. Yang kedua, membedakan informasi yang benar dan salah. Nah ini, kadang-kadang anak-anak kita sulit membedakan antara informasi itu benar atau salah. Dengan kemampuan berpikir kritis dan dinamis, kita bisa namanya tabayun atau mengkonfirmasi bahwa ini benar atau tidak. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi orang yang biasa berpikir kritis dan dinamis itu pengambilan keputusan itu akan akurat atau tepat, tidak ngawur. Nah, kemudian selanjutnya adalah manfaat berpikir berorientasi ke masa depan. Nah, ini manfaatnya seperti apa sih gitu. Usaha yang dilakukan menjadi terarah menuju harapan masa depan. Itu terarah kalau orang berorientasi. Bersungguh-sungguh dalam belajar atau berusaha. Kalau anak yang berorientasinya masa depan, pasti belajarnya sungguh-sungguh. Kalau belajarnya ogah-ogahan, bahkan sampai ada di telepon, disuruh, ditunggu, nah itu sudah alamat sudah. Tidak mudah menyerah dan putus asa. Ini adalah manfaat orang yang berpikirnya berorientasi masa depan. Nah, kembali kepada anak-anakku sekalian, apa yang dilakukan selama ini, apa sudah menggambarkan berorientasi ke masa depan atau belum, itu tergantung anak-anakku ya. Nah, kemudian yang keenam, yang keempat ini yang terakhir ya. Perintah Allah tentang berpikir kritis, dinamis, dan berorientasi ke masa depan. Lihat ya, ada surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran. Sekarang gantian membaca. Saya suruh yang membaca. Silakan dibaca dulu. Siapa yang membaca? Silakan dibaca coba ayo, biar gantian, biar Bapak nggak anu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari layatil liulil albab. Ayo lanjut. Liulil allazina yadhkuruna Allaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhaka fakina azabannar. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Siapa yang ngaji tadi? Zian kah? Ya Pak. Nah ya. Sesungguhnya dalam ini tulisannya ini kita bacakan salah artinya nanti ya. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, penciptaan ini ya. Tulisannya salah.
Pencipta langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan sesuai semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Surat Ali Imran ayat 191. Nah, anakku sekalian, ini adalah perintah Allah terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 191 tentang berpikir kritis, ya. Subhanaka faqina adzabannar. Diawali dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi seluruh ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Ketika terjadi sia-sia karena pikiran kita yang salah, karena cara memandang kita terhadap penciptaan Allah itu salah. Makanya sampai dipandang bahwa Allah tidak adil dan sebagainya, itu karena ya kita dianggap tidak, karena kita sendiri yang tidak memiliki berpikirnya kritis, berpikirnya adalah skeptis atau mudah putus asa. Sekarang dalil untuk sikap dinamis nih. Nah, ini surat Al-Insyirah. Ayo siapa yang baca? Gantian. Ayo. Surat Al-Insyirah, ayo dibaca. Bagus. Bagus Bagas. Awal Bagas, coba dibaca. Ayo. Saya, Pak. Ya, baca silakan. Wa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka ini salah tulisannya nih. Artinya ini banyak salah ini. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka apabila ini apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Allah tuh, kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi anak-anak, ini maknanya adalah yang dinamis ini, apabila kita itu melakukan sesuatu pekerjaan, kerjakan dengan tuntas. Jangan belum selesai ditinggal. Misalkan di rumah disuruh nyapu, belum selesai sudah ditinggal. Disuruh cucian, belum dijemur sudah ditinggal. Buru-buru main TikTok. Itu bukan menggambarkan tentang dinamis, ya. Artinya kita itu melakukan sesuatu harus tuntas. Tuntas itu selesai mulai dari awal sampai akhir. Kemudian kalau memang alat-alatnya ada, ya dirapikan lagi, dicuci, dikembalikan. Itu yang disebut dengan faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jangan mengerjakan sesuatu yang belum tuntas, ditinggal lagi, kemudian mengerjakan yang lain, berantakan akhirnya semuanya. Nah, sekarang yang berorientasi ke masa depan, silakan. Ayo, siapa yang baca? Ainun tadi mau, Pak. Oh ya, silakan Ainun. Mana Ainun? Ayo dibaca surat Al-Hasr ya. Ya ayyuhalladzina amanullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqu innallaha khabirun bima ta'maluna. Alhamdulillah, entar dulu artinya. Ini salah-salah tulisnya. Entar
dulu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat maksudnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya anak-anak bahwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya bahwa apa yang kita lakukan hari ini harus bermanfaat, harus menyelamatkan, harus memberikan kebaikan kepada kita untuk hari-hari esok atau masa depan. Bahkan sampai di sini disebutkan di akhirat nanti. Artinya jangan sampai apa yang kita perbuat hari ini justru merugikan kita ketika nanti di akhiratnya. Nah, itu kira-kira anak-anakku sekalian, ini wawasan aja ya. Nah, untuk mengembangkan wawasan silahkan anak-anak dibaca dan didiskusikan. Ini Agna baru masuk ini. Baik, sampai di sini pelajarannya untuk hari ini anak-anakku sekalian ya. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan depan ulangan ya. Nah, karena tanggal berapa itu sudah di-share ya, tanggal 15 ya. Tanggal 15 bulan depan itu kita mid semester atau penilaian tengah semester ya. Ini berapa anak yang mengikuti? 27, ini 2 kelas ya. Baik, demikian anak-anakku sekalian. Ada pertanyaan? Siapa yang mau tanya tentang tugas dan sebagainya? Silakan. Tugas. Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, saya, Pak. Nah. Saya sudah di absen, Kak, Pak. Tuh sudah di absen. Silahkan mengabsen, ngisi di link daftar hadir di chat, dilihat ya. Di chat ya. Pak. Nah. Tugasnya itu tugas tentang masalah diskusi kan, Pak? Oke. Untuk itu hari atau bukan? Nah dulu, untuk pelajaran hari ini tidak ada tugas. Apa? Pelajaran hari ini tidak ada tugas, tidak Pak. ada tugas ya. Nah, bagi yang belum absen silakan klik di ruang chat itu, klik link untuk absen ya. Oke. Terus anak-anakku sekalian perhatikan betul-betul yang ulangan-ulangan dua bab sebelumnya. Masih banyak yang belum mengerjakan. Saya baca ya. Ya. Pak. Yang tak bukanya dulu biar yang belum menulis. Ya. Ini ada Aurin. Adakah Aurin? Gaitsa ada, Gaitsa? Enggak. Enggak ada, oke. Terus apa lagi ya? Meichika ada? Meichika ada? Halo Meichika. Kayaknya tadi ada, hilang. Aduh, kemudian Aufa. Muhammad Aufa ada? Enggak ada juga. Kotrun ada? Ya, Pak. Mana Kotrun ada coba? Coba komentar Kotrun ada. Ini. Itu. Nah, Bentar, enggak. Salah. Kotrun ada, kamu untuk menyalin surat An-Naba sudah nak? Belum. Ya, minggu ini ditunggu ya. Belum. Ya, ditunggu ya, ya. Kemudian Tasa Amaria Idris. Amaria ada? Ujian. Enggak ada. Dengerin dulu. Oke, sekarang Bapak akan kembali ke tugas yang satunya. Yang surat An-Naziat. Naziat ini yang sudah menyerahkan satu orang yang terakhir ini, Dwi Studio siapa ini?
Oke. Untuk 6B dulu ya. Agung Kusumo Zaki ada? Enggak ada. Norin enggak ada. Kait Sakis sudah enggak ada. Muhammad Aufa. Surat An-Naziat belum. Raffi Ihsan ada? Enggak ada. Mei Ciko, Muhammad Aufa. Enggak ada anaknya. Sekarang yang B, sekarang yang A. Sekarang Bapak buka A. Tugasnya kok nggak pada dikerjain, kenapa? Oke, ini ya. Ngerjain kak Pak. Yang belum ngerjain. Iya, yang belum. Surat An-Naba ya, surat An-Naba Ajwa ada. Kemana tuh anaknya Pak Mahyunadi? Ajwa ini ada ini. Ajwa Fitri nih, itu mah nggak ada kameranya dia. Dia offline danunya aja. Kemudian Alifa Farhani Ahmad ada. Bagas. Mana Bagas tadi? Bagas mana? Hadir, Pak. Hadir. Kata dulu, surat An-Naba belum ya? Belum, Pak. Nah, ya. Dikerjain nak ya, dicicil ya. Ya, Pak. Biar nanti. Zakiyah Rafifah. Udah. Oh, sudah kah? Ini kok belum nih datamu nih? Sudah kah? Nanti tak cek ya. Udah. Iya. Izanur Kotrunada. Ada? Hai. Ada. Dicicil nak ya. Oke. Nadia Sofa. Kayaknya aku udah kemarin. Mana Nadia Sofa? Masih banyak ini. Nazri Goswani. Raffi Ahmad Anwar. Saiful Bahri. Sekarang Bapak mau ngecek ulangannya biar enak, yang enak ya, ulangan dulu. Tolong dah, kenapa nggak dikerjain kayak apa ini Bapak ngasih nilai nanti. Ulangan bab 6 kelas 6A dulu. Oke. Halo. Ulangan bab 6 kelas 6A yang belum. Alifah, Aurelio, Zakiyah Rafifah, Fatimah Zahra, Farel Kotomi, Malik Mustaqim, Raffi Ahmad. Ini Sri Hastuti ini siapa ya? Anaknya siapa ya? Atas nama siapa ini? Sri Hastuti ini saya nggak tahu. Oke, yang baru saja belum Bapak nilai Absar ini Naila Saiful Bahri baru saja kayaknya nih. Oke. 6A untuk 6A yang bab 5, bab 6. Sekarang bab 7 ulangan harian. Ini yang belum ngerjakan banyak lagi nih. Ada 3. Ya sudah Pak. Agna Nurlia, Azwa, Alifa Farhani, Absarini, Aurelio, Zakiyah, Fatimah, Zahra, Farel, Malik Al-Mustaqim, Nadia Sofa, Raffi Ahmad, Saiful Bahri. Ini Sri Astuti ini apa nih? Saya bab 6 sudah Pak. Siapa? Zakiyah kah? Oh Iya. ya. Kita dulu ya. Kalau yang belum ngomong aja kalau sudah, nanti Bapak cek karena kemungkinan kamu tidak mengirim klik kirim ya. Begitu mengerjakan selesai, kemudian di kelas itu di bawah itu ada klik kirim tugas baru. Ini ada yang ini Malik juga ada, ini sudah cuma dia belum diklik, belum klik ya. Banyak yang sudah tapi nggak diklik sih. Apa-apa. Kemudian yang 6A tadi, yang karena 6B satunya ya, yang bab sudah semua ya. Sudah saya sampaikan semua ya. Kemudian yang belum absen ya, ini yang absen baru berapa orang ini itu? Anak-anak nggak absen kah? Ini dah dulu. Baru 16 yang absen hari ini, 17. Padahal tadi ada 25 kah berapa tadi? Sudah itu aja ya anak-anakku sekalian ya. Sampai ketemu lagi. Silakan dipimpin doa akhir pelajaran. Siapa yang memimpin doa ya? Ayo. Siapa yang memimpin doa? Jangan sembunyi.
Suruh mimpin doa. Siapa yang mimpin doa? Al-Farabi? Al-Farabi mimpin doa, dibuka bukunya yo. Doa pulang. Doa pulang, udah selesai belajar, yo. Siapa? Saya punya pertanyaan, Pak. Oh, siapa? Rafia kah? Saya mau nanya sesuatu, Pak. Ya, silakan Rafia Jihan. Sikap keputusasaan itu berdosa kah, Pak, atau enggak? Oh, putus asa. Kalau berputus asa ya berdosa dong. Itu liatin, lihatin di Al-Qur'annya tadi ya. Jadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah berdosa. Makanya Allah Maha Pengampun. Ntar dulu tadi ya, tak ceknya dulu. Nah, wala tai'asu mirrohillah, mana ya? Surat apa tadi ya? Nah ini, aina ma takunu tuqifu, nomor berapa tadi ya? Berarti ono asuma qadamat, mana wala tai'asu tadi? Nah ini, coba dilihat di bukunya halaman 123. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai orang hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa. Jadi namanya jangan itu larangan. Kalau dilanggar berarti berdosa dari rahmat Allah. Makanya sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya kalau mereka bertobat atas keputusasaannya. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oleh sebab itu jangan berputus asa. Berputus asa itu yang lebih sekarang itu yang apa ya, yang lagi ngetren kok kata-katanya itu adalah frustasi. Nah, itu tambah parah lagi itu ya. Itu frustasi itu tambah parah itu ya. Itu saja. Jadi tidak boleh berputus asa, harus berusaha sekuat tenaga. Nah, oke. Itu aja anak-anakku sekalian, pelajar hari ini ya. Silakan dipimpin doa biar cepat ditutup. Siapa yang memimpin doa? Loh, kok nggak ada yang berani, diam aja. Siapa yang memimpin? Jaki ya, Jaki. Doa Jaki. Ayo dibunyikan mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika Allah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pelajaran hari ini anak-anak sekalian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Doa-doa kita senantiasa diijabahi dan dikabulkan oleh Allah. Demikian kurang lebihnya bahwa mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.